Menantu yang super gila. Bab 106-110. Pergi keluar area villa, Ye Hao membuat panggilan lain, kali ini dengan cepat terhubung. Suara Xia Yun di sisi yang berlawanan sedikit meminta maaf. CEO, saya berada di garasi bawah tanah barusan dan tidak ada sinyal di ponselku. Tidak apa-apa, datang dan jemput aku. Ye Hao berkata dengan lembut. Tidak ada tempat untuk tidur malam ini, jadi lebih baik beristirahat di perusahaan. Ah, di mana Anda CEO? Saya akan segera menjemput Anda. Xia Yun jelas tercengang sejenak, tetapi dia masih berbicara dengan cepat. Ye Hao memberikan alamatnya dan kemudian menutup telepon. Tak lama setelah 10 menit berlalu, Ferrari merah berhenti di samping Ye Hao dan jendelanya terbuka. Xia Yun entah kapan dia berganti jaket kulit dan rok mini, menatap Ye Hao sedikit malu dan berkata, CEO, saya baru pulang dari luar ketika Anda menelepon. Jadi saya tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Tidak apa-apa, apakah saya mengganggu waktu pribadi Anda? Kata Hao. Tidak, saya harus melayani Anda 24 jam sehari, CEO. Xia Yun dengan cepat keluar dari mobil dan berjalan ke tempat penumpang untuk membantu Ye Hao membuka pintu mobil. Ye Hao terdiam ketika dia melihat adegan ini. Jika seseorang melihat adegan ini, dia akan benar-benar makan makanan lezat. Segera, Ferrari mulai dengan cepat dan melaju dengan raungan. Di dalam mobil, Xia Yun memegang kemudi dengan kedua tangan dan berkata dengan sedikit gugup, CEO, kemana kamu akan pergi? Ye Hao awalnya ingin pergi langsung ke perusahaan, tetapi tiba-tiba memikirkan apa yang baru saja terjadi dan tanpa sadar berkata, Sang Wenwen datang ke kediaman Zheng Zhou. Apa yang kamu lakukan datang di keluarga Zheng? Xia Yun berkata dengan malu, CEO, Sang Wenwen takut dia melampaui batas dan keluarga Zheng tidak akan menerima balik setelah mengembalikan barang-barang itu, jadi dia izinkan saya datang sebagai saksi. Saya akan menemani ini karena dia karyawan perusahaan kami dan teman sekelas CEO kuliah, jadi dia tidak mudah untuk menolak. Tapi Zheng Ziong itu terlalu tak tahu malu untuk benar-benar melamarnya. Wenwen akan seperti apa dia di masa depan? Dasar bajingan kecil. Setelah dia selesai berbicara, Xia Yun merasa bahwa dia telah mengatakan bahasa kotor dan tidak bisa menahan untuk menjulurkan lidah kecilnya yang lucu. Ye Hao juga tercengang ketika mendengar ini. Ini adalah karakter yang sama sekali berbeda dari Xia Yun yang biasa, tetapi dia merasa bahwa Xia Yun seperti itu lebih seperti gadis kecil di sebelah. Xia Yun yang biasa, tetapi sekarang sebaliknya memiliki rasa seperti kembang api. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan keluarga lainnya yang hadir malam ini? Ye Hao bertanya. Mereka semua adalah investasi yang dibatalkan oleh Anda CEO, karena semua investasi ini merugikan, jadi tepat untuk menghentikan kerugiannya tepat waktu. Xia Yun, jika mereka masih mencarimu di masa depan, suruh mereka menemuiku secara langsung. Ye Hao memikirkannya dan tidak baik menahan Xia Yun di bawah tekanan seperti ini. Begitu dia memikirkan ini, dia berkata, antar saya untuk membeli ponsel baru dan mengganti nomor baru. Oke CEO. Xia Yun sedikit mengangguk dan langsung membawa Ye Hao ke titik tertinggi dari kawasan bisnis yang ramai di kota Nanhai. Distrik bisnis ini adalah tempat Ye Hao dan Zheng Manner datang untuk berbelanja di sore hari, tetapi bahkan lebih makmur di malam hari. Ada orang yang datang dan pergi di jalan pejalan kaki, dan saat Ferrari Xia Yun berhenti, itu menarik perhatian banyak orang. Ini adalah Ferrari 488 dan itu edisi terbatas. Harganya beberapa juta. Ini mobil yang indah, saya tidak tahu CEO mana yang akan berbelanja dengan istri yang mungil. Ya, saya sangat iri. Banyak gadis memiliki mata yang menggelegak, tetapi ketika mereka melihat bahwa di kursi penumpang adalah seorang pria miskin,
Kemudian pengemudi utama yang turun adalah seorang wanita yang cantik dan seksi. Tidak sedikit orang yang tercengang melihat ini. Apakah ini seseorang yang makan bubur? Melihat lelaki kecil ini tampan dan tampan, aku tidak percaya bahwa dia sebenarnya pemakan bubur. Setelah tertegun beberapa saat, sekelompok orang tidak bisa menerima tetapi berbisik. Apa yang kupikirkan? Ternyata menantu dia dari pintu ke pintu. Pada saat ini, suara dingin datang dari samping. Ye Hao melihat ke belakang tanpa sadar dan kemudian dia terdiam. Apakah ada yang kebetulan seperti itu? Zhaoxi. Tanpa diduga, saya bertemu wanita ini lagi. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa bukan karena musuh, dia tidak bersama. Tetapi di belakangnya Jiang Wenshou memasukkan tangannya ke saku dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Jika dia melihat lebih dekat, ketika melihat Xia Yun di sebelah Ye Hao dan Ferrari 488, dia masih sedikit iri. Jiang Wenshou benar-benar sedikit terdiam saat ini. Bagaimana situasi menantu dari pintu ke pintu ini? Istrinya adalah dewinya, dan sekarang dia turun dari kursi penumpang dengan seorang wanita super cantik. Mungkinkah pemakan bubur ini juga memiliki keterampilan? Ye Hao melirik mereka berdua, tidak terlalu memperhatikan mereka dan hendak berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, Zhaoxi tidak bermaksud membiarkannya pergi, tetapi tersenyum dingin dan berkata, "Oke Ye Hao, saya belum lama melihat Anda selama beberapa jam, dan sekarang Anda sudah berada di Ferrari." Dia memandang Xia Yun, dia meliriknya dan tertegun sejenak. Jelas dia tidak berharap Xia Yun menjadi begitu cantik dan temperamennya sangat terbuka, tetapi dia sopan, tetapi melanjutkan, "Nona, jangan mau dibohongi dengan orang yang tidak berguna ini, dia sudah memiliki seorang istri dan dia menantu yang datang dari rumah ke rumah. Spesialis makan bubur." Jiang Wenshou yang tidak jauh di belakangnya juga melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Wanita muda ini terlihat sangat tidak asing, mungkin dia baru saja datang ke kota Nanhai kami. Nona, saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Kami memiliki beberapa koneksi di kota Nanhai. Orang-orang ini tidak melakukan pekerjaan mereka dengan benar, Anda harus berhati-hati, jangan menempel pada mereka, itu menjijikan. Jika Anda membutuhkan seorang pria, saya dapat membawa Anda di sekitar pusat perbelanjaan kami. Saya manajernya dari Beiguo Restaurant. Saya sangat tertarik dengan adegan ini." Jelas, Jiang Wenshou dia sangat tertarik pada Xia Yun. Wanita cantik, dan mengendarai Ferrari, statusnya tidak sederhana pada pandangan pertama jika dia bisa mendapatkan itu, bukankah itu kombinasi kekayaan dan keindahan? Ye Hao benar-benar tidak ingin memperhatikan mereka pada awalnya, tetapi kedua orang ini terlalu menjengkelkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Jiang Wenshou dan berkata, "Nama keluarga Jiang, tidak bisakah kamu keluar dan berpura-pura menjadi yang kedua di restoran? Apakah orang ini ada hubungannya denganmu?" Wajah Jiang Wenshou tenggelam, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Hao akan berani berbicara, dan pada saat ini dia berkata dengan dingin, "Ye Hao, apa kamu berpura-pura menjadi saya? Selama wanita cantik ini dapat melihat melalui wajah Anda, saya pikir Anda bahkan tidak bisa makan bubur." Saat dia berkata, Jiang Wenshou melirik Xia Yun lagi, terutama ketika dia menggigit 3 nasi lunak dengan sangat jelas. Pada saat ini, Jiang Wenshou telah menentukan bahwa orang ini Ye Hao sedang makan bubur, karena jelas bahwa Ferrari ini milik Xia Yun. Adapun hubungan antara Ye Hao dan Xia Yun, tidak perlu memikirkannya sama sekali. Melihat ejekan Ye Hao, Jiang Wenshou melanjutkan, "Ye Hao, kamu benar-benar baik. Kamu telah makan dan minum secara gratis di keluarga Zheng selama 3 tahun, dan kamu bersedia menjadi raja bubur, tetapi sekarang kamu telah berpergian dengan seorang wanita kaya lagi. Orang-orang seperti kamu benar-benar telah kehilangan semua kehormatan sebagai pria.
Pada saat ini, banyak orang menonton kegembiraan di sekitar, dan wanita cantik di sekitar Ye Hao sudah membuat iri. Beberapa orang bahkan lebih mengoceh sana kemari. Hahaha, kupikir itu CEO. Aku tidak menyangka itu menantu door to door, tidak heran dia berpakaian begitu lusuh. Kupikir dia orang yang begitu rendah hati bah. Sungguh tak tahu malu menjadi tak terkalahkan di dunia. Seorang pria bisa hidup sampai level ini, dan itu dianggap yang terbaik. Sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ini disebut makan bubur keras, dan ini adalah raja bubur. Setelah komentar itu datang, wajah Ye Hao menjadi semakin jelek. Jiang Wenzhuo ini sakit bukan? Dia tidak mengenalnya. Apa yang ingin dia lakukan dengan memprovokasi dia seperti ini? Dan pada saat ini, Xia Yun juga sangat marah dan wajah cantik itu penuh dengan rasa dingin yang sedingin es. Dia dihina dan difitnah oleh orang lain, dan dia bisa menertawakannya dengan karakternya, itu tidak masalah sama sekali. Tapi melihat pria tak berguna ini mengejek CEO-nya sendiri di depannya, Xia Yun merasa sangat marah. Ketika Jiang Wenzhuo hendak melanjutkan, Xia Yun sudah meregangkan kakinya yang panjang dan berjalan ke hadapan Jiang Wenzhuo. Pada saat ini, mata hampir semua orang di sekitar mereka langsung terfokus pada Xia Yun. Dia sangat cantik, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Wanita cantik, kata Jiang Wenzhuo dengan wajah lembut dan ramah. Tahukah Anda bahwa wajah putih kecil ini adalah pemakan yang lembut, tetapi sebenarnya adalah menantu dari pintu ke pintu? Tidak masalah, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Membantu orang lain adalah dasar dari kebahagiaan. Melihat Xia Yun yang hot dan seksi, dengan sedikit kedinginan di wajah kecilnya yang cantik, Jiang Wenzhuo sangat bersemangat sehingga hatinya bergetar. Ya Tuhan, betapa beruntungnya Dewi seperti itu benar-benar berbicara dengannya. Jika saya dapat mengambil kesempatan ini untuk mencium Fangzi malam ini. Jiang Wenzhuo tampaknya melihat Ye Uelao memberinya garis merah pada saat ini. Plak. Namun, suara Jiang Wenzhuo jatuh begitu saja dan tanpa peringatan Xia Yun menampar wajah Jiang Wenzhuo dengan keras. Sisi kiri wajahnya telah sedikit bengkak oleh tamparan Lin Zonghao, tetapi sekarang Xia Yun menamparnya lagi, dan itu segera menjadi simetris dan indah. Wow! Tamparan keras di wajahnya langsung membuat separuh jalan pejalan kaki terdiam. Entahlah, semua orang terpana menyaksikan pemandangan ini dan sedikit linglung. Beraninya kamu memukulku? Jiang Wenzhuo benar-benar bingung, dia tidak bisa bereaksi sama sekali dan dia berdiri setelah beberapa saat. Hari ini benar-benar dilanda kejahatan dan memalukan dipukuli kemanapun dia pergi. Zhao Xi yang berada di samping juga terkejut. Jelas dia tidak menyangka Xia Yun menjadi begitu marah. Pada saat ini, dia mundur selangkah tanpa sadar dan berkata dengan ekspresi aneh, Wenzhuo, kamu baik-baik saja? Kemudian dia bertatapan dengan Xia Yun, kamu pikir kecantikanmu itu luar biasa. Kamu bisa mengalahkan siapapun dengan santai? Xia Yun bahkan tidak repot-repot menatapnya, tetapi menatap Jiang Wenzhuo dengan dingin dan berkata, apa yang salah dengan bibiku memukulmu? Seorang asisten toko di sebuah hotel berpura-pura berada di depanku? Mulutnya kotor seperti kamar mandi, jadi jika dia tidak memukulmu, lalu siapa? Pada saat ini, Xia Yun telah mendapatkan kembali temperamen arogannya seperti dulu di depan orang lain pada hari kerja, tapi itu hanya sorot matanya dan kata-kata yang membuat Jiang Wenzhuo merasa sedikit bingung. Semua orang di sekitar tercengang. Ayo berkumpul, temperamen wanita cantik ini benar-benar hot. Ini dewiku, aku sangat menyukai temperamen seperti ini. Wanita seperti ini jelas tidak layak untuk orang biasa, kita hanya bisa memikirkannya, itu saja sudah untung. Banyak orang mulai berbicara dengan berbisik, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan keras, tampaknya karena takut Xia Yun akan mendengar mereka dan akan ditampar dalam beberapa saat, dan tidak ada tempat untuk membenarkannya.
Kemudian, tidak ada yang memperhatikan bahwa saat ini Xia Yun masih diam-diam melirik Ye Hao yang bersandar di Ferrari di belakangnya. Melihat sudut mulut Ye Hao berkedut dan menunjukkan senyum setuju, dia menghela nafas lega. Pria bermata anjing, ada apa dengan teman sekelasku dan aku akan pergi berbelanja? Anjing tidak bisa menumbuhkan gading di mulutnya. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu hari ini. Xia Yun terus mengomel. Jiang Wenshou menutupi wajahnya dan sekarang dia telah pulih sedikit, merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Matanya hampir meledak dengan api, dia memelototi Ye Hao dan Xia Yun dengan keras, dan berkata, "Bagus, bagus, bagus. Kalian semua menindas orang kan? Apakah Anda pikir saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang Anda hari ini? Tunggu saja." Setelah dia selesai berbicara, Jiang Wenshou mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memutar nomor, lalu dengan ekspresi pujian, dia berkata, "Tuan Lin, saya memiliki sedikit masalah di sini. Seseorang berpura-pura kaya berada di depan saya, mengapa Anda tidak membantu saya?" "Baiklah, baiklah." Setelah menutup telepon, Jiang Wenshou menunjuk Ye Hao dengan arogan, dan mengutuk, "Dasar bajingan, apakah kamu tahu siapa Lin? Lin Zonghao yang akan mematahkan kaki anjingmu hari ini. Atau di sore hari? Kamu beruntung saat itu. Tetapi sekarang kamu pria tidak berguna, masih ada kesempatan untuk berpura-pura di depanku? Jika saya tidak memberi kalian berdua pelajaran sebentar, saya akan berlutut untukmu." Jiang Wenshou yang tampak sombong dan mendominasi saat ini. Pada sore hari, dia semua melarikan diri, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Lin Zonghao benar-benar memanggilnya dan mengatakan bahwa dia berharap untuk berteman dengannya, dan dia akan datang kepadanya jika terjadi sesuatu. Jiang Wenshou ingin orang besar seperti Lin Zonghao berteman atas inisiatifnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa tingkat hubungan ini akan digunakan begitu cepat. Tidak lama setelah menutup telepon, saya melihat selusin penjaga keamanan dari pusat perbelanjaan mendorong kerumunan dan berjalan. Di belakang penjaga itu adalah Lin Zonghao yang baru saja membungkus tangan kirinya. Tangan Lin Zonghao masih sangat sakit sehingga dia tidak bisa membuka matanya penuh karena dia sedikit rabun, jadi dia tidak bisa melihat siapa yang ada di depannya. Jiang Wenshou ini awalnya tidak menganggapnya serius, tetapi dia menyinggung Ye Hao di sore hari. Dia mendengar bahwa Jiang Wenshou membantu Ye Hao mengatur sebuah ruangan, jadi dia sengaja berteman dengan Jiang Wenshou. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dia bisa memiliki hubungan dengan Jiang Wenshou dan kembali melecehkan Ye Hao. Oleh karena itu, Jiang Wenshou memiliki sesuatu untuk dilakukan saat ini, meskipun dia baru saja keluar dari rumah sakit, dia masih datang untuk segera mendukungnya. "Xiao Jiang, siapa yang berpura-pura berada di depanmu? Tidakkah dia tahu bahwa kamu dilindungi olehku, Lin Zonghao? Katakan saja padaku, apakah kamu ingin mereka berlutut nanti?" Saat dia mencibir, dia akan mengatakan itu jika dia ingin menjual kebaikannya hari ini, dia secara alami ingin menjualnya secara menyeluruh. Jiang Wenshou tersenyum dan menatap Xia Yun dengan dingin, "Wanita cantik, saya akan memberitahu Anda lagi, tidak baik berjalan dengan bajingan yang tidak berguna, segera Anda meminta maaf kepada saya dengan patuh sekarang. Saya masih bisa membiarkan Anda pergi, tetapi manusia anjing itu, aku akan memintanya untuk berlutut dan bersujud." "Ya, bagaimana dengan wanita cantik? Wanita cantik, apakah kamu ingin bermain dengan kakekmu dan membiarkan wajah putih kecil itu sendirian?" Lin Zonghao berkata dengan senyum ringan. Xia Yun biasanya mengenakan jas dan seragam dengan kuncir kuda. Malam ini, dia mengenakan rok kulit pendek dengan rambut longgar. Citranya benar-benar berbeda pada hari kerja dan Lin Zonghao tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Ye Hao bersandar pada Ferrari dan tersenyum dalam diam, merasa sedikit terdiam saat ini.
Lin Zonghao ini tidak tahu cara menulis karakter kematian? Atau apakah itu akan benar-benar buruk? Saya baru saja melepaskannya di sore hari, dan sekarang dia keluar dan bertingkah lagi. Yah, meskipun dukungan ini seharusnya Jiang Wenshou, tetapi dia benar-benar tidak beruntung. Dan Xia Yun juga menatap Lin Zonghao dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang ini biasanya bahkan tidak mengangkat kepalanya di depannya, tapi malam ini dia sangat lancang, dia mencari kematian. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya bicarakan? Gadis, jangan berpikir bahwa jika Anda mengendarai mobil mewah, Anda akan memiliki modal seekor sapi. Biarkan saya memberitahu Anda, saya menjalankan bisnis generasi kedua yang kaya dan saya tahu lebih banyak darimu. Melihat ekspresi acuh tak acuh Xia Yun, Lin Zonghao menyipitkan matanya dan bergerak maju perlahan dan penjaga keamanannya semua tahu maksudnya. Pada saat bersamaan mereka semua menyebar satu persatu berdiri di semua arah. Lihat kamu berpura-pura menjadi aku. Jiang Wenshou tertawa, Ye Hao ini masih merampoknya dari seorang wanita? Kali ini, saya ingin Anda tahu cara menulis kata-kata mati. Gadis kecil, tidakkah kamu mendengar apa yang saya katakan? Jika itu normal, saya masih akan bermain dengan Anda perlahan, tapi hari ini saya dalam suasana hati yang buruk. Lin Zonghao menyipitkan mata dan samar-samar melihat tubuh Hat Xia Yun dan wajah cantiknya, meskipun saya merasa sedikit akrab, tetapi saya tidak terlalu peduli. Jiang Wenshou yang berada di belakang, tertawa tak terkendali saat ini, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Mendengar tawanya, Lin Zonghao menyipitkan mata pada sosok kabur yang bersandar di mobil tidak jauh, dan berkata sambil menyeringai, Xiao Jiang, apa yang ingin kamu lakukan dengan anak itu? Jiang Wenshou melihat ekspresi Ye Hao masih acuh tak acuh. Dia segera menjadi marah dalam hatinya, dia menatap Ye Hao dan berkata dengan dingin, kami adalah orang-orang yang beradab, mari kita berbuat sopan hari ini, biarkan dia berlutut dan bersujud beberapa kali dan berteriak beberapa kali kakek. Anak nakal, apakah kamu mendengar? Berlutut sendiri, jika tidak. Lin Zonghao melambaikan tangannya yang tidak terluka. Segera, dia melihat bahwa penjaga keamanan semua mencabut tongkat dari pinggang mereka dan mereka semua tampak tegas. Penjaga keamanan ini semua dibesarkan olehnya. Di sore hari karena hubungan Ye Hao, dia secara khusus mengubah badge. Dia juga tidak beruntung, pendatang baru ini tidak mengenal Ye Hao sama sekali. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya akan menunjukkan jalan yang jelas sekarang. Anda berlutut dengan patuh, lalu akui kesalahan Anda dan minta kakek untuk mendengarkan. Kemudian Anda bisa pergi dengan selamat. Lin Zonghao tersenyum. Kalau tidak, aku akan mulai dengan tangan yang berat sebentar lagi, jadi jangan salahkan aku. Jiang Wenshou tidak bisa menahannya lagi, tetapi mengeluarkan ponselnya dan maju 2 langkah. Selama Ye Hao berlutut turun untuk sementara waktu, dia akan merekam. Zhao Si sedikit mengernyit, dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini, tapi dia selalu membenci Ye Hao dan dia tidak bermaksud menghentikannya saat ini. Selain itu, pria Ye Hao ini masih mencari wanita kaya, dia tidak layak untuk Zheng Manner dan ingin membunuh Ye Hao saat ini. Tuan Lin adalah seorang tiran dalam adegan ini. Jangan melihat agresivitas wanita cantik ini, tapi aku khawatir dia akan menderita hari ini. Wajah putih kecil itu tidak memiliki kehidupan yang baik. Keindahan ini akan menjadi miliknya malam ini. Banyak penonton berbicara dengan tenang. Jiang Wenshou adalah penguasa daerah ini. Bahkan jika dia telah dibersihkan, temperamennya masih ada. Pada saat ini, banyak orang khawatir tentang Xia Yun. Adapun Ye Hao, kecuali beberapa gadis kecil yang sedikit khawatir. Semua orang iri dan benci, berharap sesuatu terjadi padanya. Bagaimana dia bisa tidak mengkhawatirkannya? Hehehe.
Ye Hao akhirnya tertawa ketika dia melihat drama jelek ini. Dia tidak repot-repot melihat Lin Zonghao dan Jiang Wenzhuo, tetapi berjalan ke sisi Xia Yun dan berkata dengan ringan, "Ini orangmu. Sekarang, aku mulai meragukan penglihatanmu." Xia Yun, yang awalnya memiliki ekspresi dingin, meledak dengan suos keringat dingin di dahinya. Dan Lin Zonghao yang mengesankan pada saat ini, seluruh tubuhnya melunak dan dia hampir berlutut. Suara ini, bagaimana mungkin suara ini, bahkan jika dia berubah menjadi abu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melupakan suara ini, karena pemilik suara ini adalah sumber mimpi buruknya. Lin Zonghao, kemampuanmu. Bahkan wanita tua itu berani menganiaya saya? Xia Yun menggertakkan giginya, dan saat berikutnya kakinya yang panjang terlempar. Bruk! Tendangan ini dilemparkan langsung ke wajah Lin Zonghao. Itu adalah tendangan yang sangat indah, yang membuat orang terpesona. Lin Zonghao terbang sekaligus berputar beberapa kali di udara dan menabrak taman bunga di sampingnya. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang, bahkan satpam pun tercengang. Setelah beberapa saat, suara napas udara dingin terus terdengar. Wanita cantik ini luar biasa. Skill ini setidaknya sabuk hitam di Taekwondo kan? Setelah tercengang beberapa saat, para penjaga keamanan bergegas satu persatu. Tidak mungkin bos mereka dipukuli, mereka bisa tidak selalu melihatnya. Berhenti. Hentikan semuanya. Meskipun Lin Zonghao meludahkan giginya, dia hampir mati ketakutan saat ini. Ketika Xia Yun berbicara, dia akhirnya mengenali siapa wanita cantik yang dikenalnya ini. Sekretaris CEO perusahaan investasi YI. Pria besar yang harus berlutut dan menjilat ketika dia bertemu di hari kerja. Mengalahkannya? Apa ini lelucon internasional? Apakah Anda ingin mati sendiri? Saat berikutnya, dia tersandung, lalu berjalan cepat ke sisi Jiang Wenzhuo, dan menampar wajah Jiang Wenzhuo, yang masih terpana. Plak, plak, plak. Tamparan ini benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, langsung membuat Jiang Wenzhuo linglung, dan seluruh orang dalam keadaan kebingungan. Tuan Lin. Jiang Wenzhuo hampir tidak bisa menangis. Tuan Lin, Ye Hao menantu laki-laki yang datang dari rumah ke rumah itu membawa seorang gadis cantik untuk mengganggu saya. Mengapa Anda memukul saya? Lin Zonghao menamparku lagi dan membuangku, lalu dia berteriak, "Apa yang terjadi dengan menantu yang datang dari pintu ke pintu itu?" Menantu yang datang dari pintu ke pintu itu hadir hanya untuk memprovokasi Anda? Penjaga hotel seperti Anda yang memandang rendah orang-orang di sini setiap hari, Anda adalah kentut. Jika bukan karena menantu itu yang menahan emosiku sore hari tadi, kamu telah aku pukuli sampai mati 800 kali. Bersambung.